saudara, luar biasa Tuhan Yesus, amin. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan yuk. Betapa banyak saudara yang rindu akan kasih Tuhan, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita sembah Dia nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kasih anugerah-Mu ya Bapa hingga hari ini. Engkau masih memberkati kami hingga hari ini ya Bapa. Betapa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biar kami bisa menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa, supaya kami juga bisa memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus, lebih dalam lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Mari saudara, mari kita bersatu dalam hati. Mari kita menyembah Dia lebih lagi. Terima kasih. Naikkan pujian syukur-Mu atas Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari saudara
Amin, amin ya Tuhan Yesus. Engkau masih mengasihi kami ya Bapa hingga hari ini. Betapa kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari saudara renungkan akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biar kami menyembah-Mu, biar kami memuji-Mu lebih dalam lagi ya Bapa. Setiap kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Shalom saudara. Apa kabarnya saudara? Luar biasa, luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Bisa beri salam sati ke kanan kiri saudara, ke keluarga saudara, bilang shalom, shalom, shalom. Berikan senyuman yang terbaik. Amin. Siap untuk memuji Tuhan saudara? Yes. Yes. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yo. Doa pujian penyembahan
terlebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurangimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau setia Tuhan, kami mau setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seperti wanita mengurangimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan, demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sama-sama katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami akan tetap setia Tuhan, ku tetap setia untuk melayanimu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur karena pada hari ini Kau boleh mengizinkan kami kembali beribadah bersama-sama. Kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu begitu nyata di setiap keluarga kami, terutama dalam hati dan hidup kami. Terima kasih kami boleh memuji Engkau, bahkan membawa hidup kami kepadamu. Terimalah sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang Bapa, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, kami percaya Roh Kudus melembutkan hati kami dengan kuasa-Mu, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur dan baik, dan firman itu boleh tertanam, bertumbuh, dan kemudian berbuah. Urapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan ini menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Kami percaya lawatan-Mu terjadi, firman itu boleh membaharui, membangkitkan, menyembuhkan, memulihkan, dan menyemangati kami. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan dalam bentuk seri. Artinya
ini akan berlanjut sampai minggu depan. Nah, karena itu pastikan kita semua jangan melewatkan firman Tuhan ini, baik hari ini maupun juga untuk minggu depan. Dan kalau kita melihat situasi hari-hari ini, kita sudah ada di musim menghadapi virus corona, pandemi, sudah menginjak tahun kedua. Selalu pemerintah mendengungkan kepada kita supaya kita boleh mempersenjatai diri dengan cara kita mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mungkin ada orang-orang yang juga menambahkannya dengan hal-hal yang lain demi kita bisa mengatasi dan menghadapi pandemi ini. Itu baik, tetapi kita mau lihat apa sih yang dikatakan firman Tuhan, senjata apa yang harus kita punya supaya kita bukan hanya mampu bertahan menghadapi pandemi ini, tapi kita keluar sebagai pemenang dan hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tema firman Tuhan yang saya akan sampaikan adalah iman sejati menghadapi pandemi. Iman sejati sebagai senjata menghadapi pandemi, tepatnya seperti itu ya. Jadi iman sejati sebagai senjata menghadapi pandemi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita ditanya apakah engkau punya iman, kita pasti akan menjawab dengan lugas dan tegas, oh saya punya iman. Iman saya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan untuk hal itu. Tetapi saya ingin sampaikan kepada kita bahwa secara khusus dalam menghadapi situasi pandemi ini, maka kita harus memperlengkapi diri bukan hanya dengan iman dalam pengertian seperti yang kita pahami selama ini, tapi kita memerlukan iman yang sejati. Kalau saya bicara mengenai iman yang sejati, artinya adakah iman yang palsu? Adakah iman yang pura-pura? Adakah iman yang semu? Tentu ada, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, karena itu kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan iman yang sejati yang memampukan kita menghadapi situasi pandemi ini. Yang pertama, iman yang sejati itu adalah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Orang-orang di luar Kristen, mereka juga punya iman. Tapi apakah iya? Mereka betul yakin iman mereka adalah iman yang menyelamatkan? Saya yakin tidak. Karena beberapa kali saya menginjil dan menanyakan kepada mereka, apakah dengan iman Bapak, Ibu punya, yakin pasti selamat dan masuk surga? Mereka rata-rata jawabannya, itu sih urusan Tuhan. Yang penting kita berusaha, seperti itu. Tetapi di dalam Alkitab dengan tegas memberikan kepada kita kabar baik bahwa iman sejati yang Tuhan karuniakan kepada kita adalah iman yang menyelamatkan, bukan mudah-mudahan, tetapi sebuah kepastian. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi iman yang menyelamatkan itu adalah murni kasih karunia dari Tuhan. Bukan usaha kita, bukan upaya kita, bukan karena jasa-jasa kita. Tidak ada 0, sekian persen andil yang kita bisa berikan untuk memperoleh keselamatan. Jadi keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma, dengan anugerah. Tetapi kita harus meresponnya dengan iman. Iman yang seperti ini, menerima kasih karunia Allah dengan kerendahan hati, dengan penuh kepercayaan. Itulah iman yang menyelamatkan. Kok sesederhana itu ya? Iya, sederhana bukan berarti murahan. Justru karena begitu mahal keselamatan, tidak bisa kita bayar dengan apapun, tidak bisa kita beli dengan apapun, sehingga Allah menganugerahkannya dengan gratis. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak berbuat apa-apa. Kita perlu iman, mempercayai, iya, saya terima kasih karunia dari Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya, dan saya percaya saya memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Itu yang benar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Secara khusus menghadapi situasi pandemi ini, maka hari-hari ini ada banyak sekali orang itu
akhirnya bergeser. Fokus imannya bukan lagi bagaimana dia mengerjakan keselamatan, tetapi bagaimana dia betul-betul menjaga nyawanya secara fisik, maksud saya ya, sehingga dia bisa melakukan apa saja untuk menjaga hidupnya supaya tidak terserang virus corona itu, tetapi lupa menjaga jiwanya, menjaga rohnya supaya tidak terserang virus dosa yang akhirnya membinasakan. Ini penting untuk kita garis bawahi, Bapak Ibu Saudara. Untuk saat-saat ini, akhirnya kebanyakan orang takut mati karena virus corona. Itu fakta. Tetapi hampir ya bisa dihitung jari orang takut mati karena virus dosa. Padahal virus dosa itu begitu ganas. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita darinya. Tidak ada yang bisa menghindarkan kita darinya, kecuali kasih karunia dari Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebetulnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, saya ingin katakan kepada kita, sejauh kita sudah menjaga diri, sejauh kita berdoa dan kita takut kepada Tuhan, dan apabila Tuhan izinkan kita menderita atau terpapar virus corona, mestinya kita bukan takut kepada virus itu, tapi takut kepada Tuhan. Dan akhirnya kita harus mengoreksi diri, kita lebih banyak berdoa, lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kasih karunia Allah boleh memulihkan, menyembuhkan kita. Dan meskipun ada beberapa yang kita tahu, bahkan saya tahu hamba-hamba Tuhan, mereka juga akhirnya pulang ke rumah Bapa karena terpapar virus corona. Tapi tidak mengapa, karena iman mereka sudah menyelamatkan mereka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga bagi kita orang percaya, kematian bukan satu hal yang menakutkan. Tentu kita tidak mati konyol lalu kemudian ya yang penting saya sudah selamat, saya nggak perlu pakai masker, saya nggak perlu vaksin dan lain sebagainya, terus kita sembrono dalam hidup ini. Nah, kalau kita sampai terkena dan kita meninggal, itu pertanggungjawaban kita secara pribadi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman sejati sebagai senjata menghadapi pandemi ini adalah iman yang menyelamatkan. Perjuangkan, pertahankan, kerjakan keselamatanmu di dalam Tuhan. Jangan sampai kemudian terkikis imanmu, bergeser arah imanmu hanya karena sibuk dengan situasi virus corona yang begitu merajalela memang di sekitar kita. Percayalah bahwa keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita tidak bisa direbut oleh hanya virus corona, oleh hanya karena ketakutan. Tapi kita percaya keselamatan itu kekal, kita miliki selama-lamanya. Dan kalau itu sudah ada dalam diri kita, kita siap menghadapi situasi apapun dalam hidup ini. Kalau nyawa Yesus saja dia berikan kepada kita, apakah lagi hanya kesehatan, apakah hanya lagi perlindungan, Tuhan pasti karuniakan semuanya itu. Itu iman sejati yang pertama, iman yang menyelamatkan. Iman sejati sebagai senjata menghadapi pandemi ini. Yang kedua adalah iman yang berakar dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Iman yang berakar dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Paulus mengatakan kepada anak rohaninya Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini penting untuk kita pahami dengan baik, bahwa iman sejati itu tidak bisa kita dapatkan dengan menonton televisi yang bukan saluran Kristen yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Kita tidak bisa mendapatkan iman yang sejati kalau kita hanya sibuk berfacebookan tiap hari, kita sibuk main game tiap hari, kita sibuk melakukan ini itu tiap hari, yang di dalamnya tidak ada firman Tuhan. Sebagaimana iman sejati timbul dari pendengaran firman akan firman Kristus, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan juga timbul dari pendengaran. Karena itu hari-hari ini perbanyak telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Perbanyak mata kita tertuju membaca firman Tuhan. Perbanyak pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Gairahi diri kita untuk mencintai firman Tuhan lebih daripada hari-hari yang lewat. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Karena
berita-berita yang kita dengar hari-hari ini, kalau Bapak Saudara menonton televisi, setiap kali, setiap menit itu selalu beritanya tentang virus corona, tambah lagi sekian jumlah yang terpapar, sekian yang meninggal, tabung oksigen habis, jenazah belum dikebumikan, tenaga pengubur itu sudah kelelahan. Itu yang kita dengar, dan belum lagi berita-berita hoax yang lain. Karena itu bisa membuat iman kita jadi semakin kendor, bisa bahkan iman kita terkikis, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu kita perlu persenjatai diri bagaimana menghadapi semuanya ini, supaya kekhawatiran tidak menghimpit kita, lalu menurunkan imunitas tubuh kita. Saya percaya kalau kita mendengar firman dengan baik, dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, hati kita begitu luas untuk ditaburi firman Tuhan, pikiran kita begitu terbuka untuk diisi firman Tuhan, dan hati kita bergairah untuk menghidupi firman Tuhan, sehingga kita selalu bersemangat untuk melakukan firman itu, apapun resikonya. Bahkan ketika orang lain berkata, ya Tuhan si Tuhan, tapi kita juga perlukan pertolongan A dan B. Betul Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya percaya tidak ada yang mampu mengalahkan kuasa firman Tuhan. Tidak ada yang mampu untuk bisa melawan kuasa firman Allah. Firman itu tidak jauh di langit, firman itu tidak jauh juga di seberang lautan, sehingga kita tidak sanggup untuk menjangkaunya. Alkitab berkata, firman itu ada di dalam mulutmu, maka firman itu perlu diperkatakan. Sehingga waktu kita memperkatakan firman, telinga kita mendengar, memori kita dipenuhi dengan firman. Maka dengan begitu, waktu kita bersikap, waktu kita merespon segala sesuatu, kita sudah punya filter, kita sudah punya cover, yaitu firman Tuhan yang mengcover hati kita, yang mengcover pikiran kita, sehingga kecemasan, ketakutan tidak lagi mampu menerobos ke dalam hati kita. Kalau kita masih hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, jangan-jangan saya yang kena nih virusnya, jangan-jangan giliran saya mati ini. Saya percaya firman Tuhan berarti tidak berakar di dalam hatimu, tidak bertumbuh dalam hatimu, sehingga engkau begitu gampang diombang-ambingkan oleh situasi saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan pertumbuhan imanmu hari-hari ini? Harusnya situasi pandemi ini membuat iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin teguh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa firman itu saja yang mampu memulihkan kehidupan kita, mampu menyembuhkan jiwa kita, mampu memberikan jalan keluar kepada kita, lebih daripada jalan keluar apapun di dalam kehidupan ini. Bapak Saudara, meteraikan firman ini dalam hati kita. Roh Kudus menolong setiap kita, dan ajarkan kepada keluarga kita, ajarkan kepada anak-anak kita. Alkitab berkata, sejak dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Perhatikan baik bagi Bapak Saudara yang masih punya anak-anak kecil. Dunia sedang merebut mereka dengan cara menawarkan hal-hal yang menarik dari gadget mereka, sehingga banyak kali kita sebagai orang tua, ya yang penting dia diam, yang penting dia nyaman. Hari ini kita diperingatkan oleh Tuhan, mari kita menghimbau, mari kita bahkan bersikap tegas kepada anak-anak kita, supaya mereka boleh terus belajar membaca dan mencintai firman Tuhan. Percayalah, apa yang tertabur itu satu saat akan bertumbuh, tidak sia-sia apa yang kita taburkan benih firman Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah malas baca firman Tuhan. Jangan pernah melewati satu hari tanpa engkau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu saja yang membangkitkan imanmu yang sejati, sehingga engkau berkata, aku percaya hari esok Allah ada di dalamku, dan hari esok Tuhan menjamin kehidupanku. Itu adalah iman sejati. Yang kedua, berakar dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Kemudian, iman sejati yang ketiga yang memampukan kita menghadapi situasi pandemi ini adalah iman yang fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Adakah iman yang tidak fokus kepada Tuhan? Ada. Adakah orang-orang yang menghidupi iman yang tidak fokus pada Tuhan? Banyak. Bahkan orang-orang Kristen, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan.
sehingga imannya fokus kepada mujizat, imannya fokus kepada kesembuhan, kepada berkat-berkat secara materi, bukan kepada pribadi Tuhannya. Ini sudah salah Bapak Ibu Saudara. Jika ketika Tuhan tidak mendengar, tidak mengabulkan doanya, tidak menyembuhkan penyakitnya, Tuhan mengizinkan kekurangan secara ekonomi, lalu dia berkata, di mana Tuhan itu? Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Situasi ini membuat dia bisa-bisa meragukan Tuhan. Apakah Tuhan masih ada atau tidak? Ini bukan iman yang sejati. Karena itu mari iman kita itu fokusnya kepada pribadi Tuhan yang hidup, yang Dia adalah Immanuel, yang berjanji sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kemungkinan besarnya adalah kita meninggalkan Dia, bukan Dia meninggalkan kita, saudara. Dia tidak pernah melupakan kita, kita yang melupakan Dia. Dia tidak pernah melalaikan kita, kita lalai terhadap Dia. Fokuslah kepada Dia, Yesus Kristus, sebagai fokus iman kita itu. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia akan menemukan Dia, akan Allah beri upah. Bukan mencari berkatnya, bukan mencari kesembuhannya, bukan mencari mujizatnya, tapi mencari pribadinya. Itulah iman yang sejati Bapak Ibu Saudara. Sehingga jauh dari kita kekecewaan pada saat Tuhan izinkan seolah-olah Dia menyembunyikan diri, seolah-olah Dia mengizinkan kita ada dalam kesakitan, ada dalam penderitaan, ketertekanan, orang menjauhi kita. Kita tidak kecewa. Kenapa? Karena iman kita bukan tertuju kepada semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang kita bisa lihat itu seperti yang kita inginkan. Tapi iman kita tertuju kepada Dia, Sang Pribadi, Allah Bapa yang tak pernah berubah, yang selalu ada menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat di dalam Alkitab seperti Ayub ketika Tuhan mengizinkan proses yang pahit terjadi dalam kehidupannya. Semua harta bendanya habis, anak-anaknya meninggal, istrinya pun berkata, matilah dan kutuki Tuhanmu. Tidak ada lagi yang tersisa padanya kecuali satu, Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mungkin kita berkata, Tuhan sudah gak ada yang tersisa. Itu jauh lebih baik. Yang penting Tuhan masih tersisa dalam kehidupan kita. Sebab kalau Dia ada dalam kehidupan kita, segala sesuatu Dia sanggup pulihkan, Dia sanggup adakan kembali seperti yang dilakukan kepada Ayub. Apa gunanya kita memperoleh sahabat, harta kekayaan, kesembuhan, tetapi Tuhan tidak ada di hidup kita, Allah tidak beserta dengan kita. Makanya Musa berkata kepada Tuhan, apabila Engkau tidak berserta dengan kami, jangan suruh kami pergi, jangan suruh kami berjalan. Kami tidak akan mau pergi selama Engkau tidak menyertai kami. Jadi kehadiran Tuhan, pribadi Tuhan jauh lebih penting daripada segala berkat-berkat, mujizat-mujizat yang kita terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hari-hari ini fokus imanmu sudah mulai bergeser dan bukan kepada sang pribadi itu, hanya karena kok rasanya Tuhan lambat sekali menjawab dan mendengarkan doa saya? Hanya karena engkau melihat situasi persoalan belum pulih nih ekonomi, belum pulih keuangan keluarga. Kenapa anak-anak saya belum ada perubahan? Saya sudah lama berdoa untuk mereka. Kenapa suami saya begini? Kenapa istri saya begitu? Kita selalu tertuju fokusnya kepada masalah-masalah, kepada hal-hal yang memahitkan di kehidupan kita. Hari ini Tuhan memerintahkan kita, bukan hanya menghimbau, tapi Dia perintahkan kita. Mari kita tujukan mata kita kepadanya. Biarlah mata kita terarah kepada Dia. Satu kali Raja Yosafat ketika menghadapi bangsa pegunungan Seir, Moab dan Amon, mereka begitu ketakutan karena mereka tidak terlatih dalam hal perang dan jumlah mereka sedikit. Dan kemudian Raja Yosafat berkata, Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Fokus kami hanya kepada Engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari imanmu yang sejati itu fokuslah kepada Dia, sumber segala sesuatu,
sumber kehidupan, sumber semua apapun dalam kehidupan ini. Susah apa bagi Tuhan untuk menggerakkan berkat-Nya dari segala pintu-pintu yang Tuhan sudah sediakan. Tidak sukar bagi Dia. Karena itu fokus kepadanya, pegang erat Tuhan dan berkata kepada Dia, Tuhan pegang erat tanganku, jangan lepaskan aku. Milikilah iman yang sejati sebagai senjata untuk menghadapi pandemi ini. Yang pertama, iman yang menyelamatkan. Yang kedua, iman yang bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, iman yang fokus kepada Tuhan. Kemudian masih ada yang lain, minggu depan kita akan lanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang mengerti firman Tuhan ini dan berkata, iya Tuhan, kalau selama ini, hari-hari ini terutama, ternyata imanku sudah gak sejati, imanku sudah tercemar Tuhan, imanku bahkan rasanya sudah mulai semu, hanya bayang-bayang saja. Mari taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, dan mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaatmu di GBI. Tuhan menyediakan, Engkau memberkati, menjumpai mereka masing-masing secara pribadi, secara keluarga. Kalau hari-hari ini iman mereka mulai goyah dan bukan lagi iman yang sejati, Tuhan pulihkan oleh kuasa Roh Kudus, oleh kuasa firman Allah yang hidup saat ini juga Tuhan. Bangkitkan iman mereka kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman yang sejati. Terima kasih Bapa, Kau memberkati semua hamba-hambamu yang melayani di gereja ini. Berkati seluruh jemaatmu dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam apapun yang mereka kerjakan. Engkau ada bersama-sama dengan umatmu. Bagimulah segala kemuliaan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan menghidupi dan melakukannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami sudah berdoa, semua kita yang selalu rindu dan mau menghidupi iman yang sejati, katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang mulia, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh kembali beribadah bersama dengan umat-Mu sekalipun Tuhan lewat live streaming ini Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih, dan kami percaya bahwa Engkau hadir di setiap anak-anak-Mu yang mengikuti live streaming ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, terlebih kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kami, yang meneguhkan iman kami kepada Engkau Tuhan. Bila firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami Bapak. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, lebih lagi Tuhan pakai hamba secara luar biasa. Engkau tambahkan hikmat marifat, doa-doa daripada Allah turun atas hamba-Mu. Berkati Tuhan, berkati seluruh aspek kehidupan hamba-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, dimanapun hamba berada, kemanapun hamba-Mu Engkau utus berlebihnya jiwa digunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, dan kami berdoa buat gereja Tuhan menyediakan yang Tuhan percayakan bagi kami Tuhan, di mana kami boleh beribadah di sana Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun saat ini Tuhan kami belum dapat bersatu bersama umat-Mu beribadah di sana, tapi kami percaya tidak lama lagi kami akan Kau kumpulkan kembali beribadah di gereja TM. Berkati seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian di sana Bapak. Mulai koordinator ibadah raya itu hamba Bapak Yusuf, kembali hamba ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau pakai, Engkau tambahkan hikmat, roh kebijaksanaan dari Allah turun atas Bapak Yusuf Tuhan. Berkati pekerjaannya, bahkan berkati seluruh aspek kehidupannya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian Tuhan di ibadah live streaming ini Bapak, baik ibadah umum, ibadah DC, sekolah minggu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, seluruh jerilah hamba-hamba-Mu tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu, tapi Tuhan yang sudah menyediakan yang terbaik bagi seluruh hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, dan kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan menyediakan yang Tuhan percaya bagi kami Tuhan. Kembali kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang menyertai mereka Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang melindungi umat-Mu Tuhan. Bapak yang baik, ulurkan tangan Tuhan menjamah seluruh umat-Mu Tuhan, sehingga umat gereja Tuhan menyediakan tidak ada yang sakit Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang memelihara,
Engkau menjaga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Untuk bungkus semua dengan kuasa dan darah anak domba. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati keuangan gereja-Mu Tuhan yang ada di gereja TM Tuhan, menjadi keuangan yang sehat. Terima kasih Bapa, Engkau tambah-tambahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir di pembenaran Tuhan menyediakan, sehingga lewat pembenaran Tuhan nama Yesus dimuliakan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami berdoa Tuhan buat keturunan Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan, berkati mereka, genapi janji-Mu bagi bangsa pilihan-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Dengan keberanian kami datang menghampiri Engkau Tuhan, karena sungguh kami yakin dan percaya Tuhan kemurahan-Mu Tuhan yang melayakkan setiap kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami hanya mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan atas setiap kesalahan bangsa kami Tuhan. Kami menyadari setiap kekurangan bangsa kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami hanya mohon belas kasih-Mu Bapa. Uluran tangan-Mu atas bangsa ini Tuhan, sehingga pemulihan itu boleh terjadi atas bangsa kami Bapa, sehingga kemenangan itu boleh terjadi atas bangsa kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan bahwa Yesus ada di bangsa Indonesia Bapa. Marilah Roh Kudus nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa Indonesia Tuhan, sehingga dunia boleh melihat di Indonesia ada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, namanya yang berkuasa di atas segala nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan pemerintahan kami saat ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan kami jadi pemerintahan yang kuat di hadapan-Mu Bapa. Engkau berkati mulia Bapak Presiden dan Wakil Tuhan, seluruh aparat kepolisian Tuhan, seluruh kabinet Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lindungi dan sertai mereka Tuhan, yang melakukan tugas mereka Tuhan. Engkau yang melindungi, Engkau menjaga mereka Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan buat para medis Tuhan yang ada di bangsa kami Tuhan. Kiranya kekuatan yang khusus kepada Allah turun atas seluruh para medis yang ada di bangsa kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan terpapar oleh COVID-19 Tuhan, baik yang ada di rumah sakit Tuhan, baik yang isoman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh anak-anak ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan buat BPD-BPH Tuhan, Kau berkati, satukan hati mereka Tuhan, sehingga mereka terus bersatu hati Tuhan, bergandengan tangan Tuhan untuk menjalankan misi-Mu Tuhan atas Banten ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami pagi hari ini Tuhan. Ucapan syukur kami semuanya kami kembalikan hanya kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dalam keluar masukmu dari kediamanmu, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah menerima berkat dari Tuhan, kita katakan sama-sama, amin.